Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar? Ya, saya berharap teman-teman bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Tetap semangat dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe ya, untuk share, like channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Oke, tim nasional kita atau tim senior kita yang dipersiapkan bertanding dalam pertandingan pertama di grup C, kualifikasi atau Piala Dunia zona Asia, segera berangkat. Ini adalah persiapan terakhir. Tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong sudah berkumpul sejak kemarin, dan pada besok ya, tim nasional kita akan bertolak ke Jeddah, di mana kita mempersiapkan diri tampil menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5. Masuk ke dini hari sebenarnya tanggal 6, karena itu sudah pukul 1 di waktu kita, 01.00, tapi kalau di Arab itu masih jam 10 malam ya kalau nggak salah. Dan tentunya bagi STY dia harus mendapatkan poin yang maksimal, paling tidak 1 poin ya, ketika menghadapi tim asuhan Roberto Mancini. Makanya persiapan itu terus dilakukan walaupun ini mepet ya. Baru 2 hari yang lalu berkumpul dan besok sudah berangkat, ada latihan yang sudah dimulai, persiapan. Semua pemain sudah berada ya di pemusatan latihan, berkumpul di hotel. Ada 12 pemain ya, semua sudah ikut, termasuk ada kiper Nadia Orgawinata, ada Hernando Ari ya, sudah ada sana Adi Satrio, ada Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy ya, ada Ricky Kambuaya, Hoki yang sudah, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, semua sudah masuk dengan Wahyu Prasetyo yang ikut dalam latihan, di mana mereka akan langsung terbang pada besok siang dan nantinya akan bertemu langsung dengan pemain-pemain abroad yang datang dari Eropa, termasuk dengan pemain yang bermain di Asia ya, Asnawi yang ada di Port Thailand, kemudian Pratama Arhan di Suwon, di Korsel. Semua itu akan masuk ke sana bersama dengan Jai Ises dan kawan-kawan. Nah, Jai Ises baru selesai melakoni laga bersama dengan klubnya Venezia di Serie A ya, kemarin malam. Venezia kalah, walaupun Jai Ises itu didaulat sebagai kapten ke-11, tapi ada rasa kecewa bagi Jai ketika dia akan angkat koper menuju ke Jeddah untuk bergabung dengan tim nasional kita, tapi di kandang sendiri ya, mereka tumbang dari Torino dengan 0-1, dan itu terjadi memang hampir mendekati waktu normal selesai, yaitu 4 menit menjelang pertandingan. Makanya sangat menyakitkan bagi Jai ketika meninggalkan Venezia. Venezia itu sudah di urutan 17 dalam klasemen sementara di Serie A, karena mereka melakoni 3 laga sejauh ini, baru 1 poin. Ya, ketika Jai Ises bermain di pertandingan pertama debut dia, membuat sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di Serie A melawan Fiorentina dan bermain imbang 0-0. Ya, dia ditarik keluar karena mengalami kram saat itu di menit 68. Dan sebelumnya kalah dari Lazio, Jai tidak bermain memang dengan 3 gol, dan sekarang ketika mereka menjamu Torino yang dilatih oleh klub ya, oleh pelatih mantan mereka ya, Paolo Vanoli, yang saat ini berada di Torino, sebelumnya mengangkat promosi Venezia ke Serie A, ini kalah di kandang. Makanya ini sangat memukul bagi Jai Ises, tapi sekarang dia sudah harus ya mengalihkan konsentrasi ya, sepenuhnya untuk tim nasional Indonesia ya, saat di FIFA Matchday ini, karena ini penting. Tentunya kita harus bertanding, harus berjuang habis-habisan ya. Jadi dikhawatirkan sebelumnya bahwa Jai sempat kram, itu akan ada masalah, tapi itu kan hanya cedera ringan ya, sehingga dia bisa bermain, dan kemarin dia tampil oke. Itu dapat poin 7 ya, itu tinggi untuk seorang pemain belakang menghadapi Torino. Dia tampil oke sekali, dan mungkin penampilan inilah yang diharapkan oleh banyak orang ya, termasuk oleh STY sendiri, bahwa Jai bisa memimpin di lini belakang Indonesia saat menghadapi Arab Saudi yang kita tahu bersama. Mereka sangat kuat bermain di Stadion King Abdullah Sport City ini, tidak pernah kalah di stadion ini, dan tentunya bagi Arab Saudi mereka akan mempertahankan bagaimana mereka tidak pernah tumbang ya, dan ingin menargetkan memukul Indonesia. Bang Jai ada di belakang, pasti akan harus habis-habisan. Tidak ada Jordi, tidak ada Justin Hapner, tetapi akan ditemani oleh Rizky Ridho, entah dengan Nathan Cho atau dengan Sandy Walsh yang akan bermain di sana, atau Calvin Verdong. Itu menjadi urusan bagi STY untuk bisa meracik, meramu
tim kita terutama di jantung pertahanan. Dan saya rasa ada ketenangan sendiri bagi kita. Memang dengan ada Jai, sayang memang Martin Paes belum bisa bermain, Hernando Arya akan turun. Tapi doa kita semua menyertai tim Garuda kita agar kita bisa mendapatkan poin maksimal. Paling tidak saya bilang tadi di awal ya, harus memburu 1 poin saja. Karena pada tanggal 19 November yang akan datang Arab Saudi giliran ganti menuju ke Jakarta bermain di GBK. Nah, akan sangat bagus buat kita di saat kita bisa mendulang 1 poin saja. Ya, ini luar biasa kalau menang. Tapi bagi saya itu 1 saja sudah cukup ya. Itu dan ini modal bagus ketika kita akan menjamu Australia pada tanggal 10 September yang akan datang. Ya, lain halnya kalau kita sampai kalah, nah ini juga akan memukul konsentrasi kita ya, mental kita, karena Australia tim yang sangat kuat. Australia mengincar kemenangan di GBK. Tidak main-main, mereka mengalahkan kita dengan 4 gol di babak 16 besar Piala Asia di Qatar Januari yang lalu, dan Australia akan bermain sekarang di saat kita akan menghadapi Arab, mereka menghadapi Bahrain, dan mereka ingin menyapu bersih itu. Bahrain dan Indonesia itu target dari mereka. Makanya kita perlu fokus dalam 2 pertandingan ini, 2 pertandingan yang menurut saya sangat berat memang. Tandang ke Arab, balik lawan Australia. Lain halnya kalau kita menghadapi misalnya Cina di pertandingan pertama, ya, kemudian kita balik untuk bisa menjamu Bahrain, misalnya gitu. Ya, ini akan jauh lebih bagus. Tapi oke lah, kita hadapi semuanya ini karena ya ini sepak bola, kita harus punya tekad yang besar untuk menghadapi siapapun itu, ya, mau Arab, Australia, Jepang, ya, kita tim-tim yang diunggulkan di grup C ini kita harus hadapi ya, dengan nyali yang besar. Itu yang diinginkan tentunya. Ya, sambil kita menunggu info-info ke depan dengan perkembangan tim nasional kita di saat tiba di Jeddah, dan kita begitu bermain itu hanya beberapa jam setelah pertandingan itu kita langsung balik ya ke Indonesia. Tidak ada lama-lama. Karena langsung fokus di pertandingan melawan Australia. Itu waktunya sangat mepet sekali ya. Ketika masuk di Indonesia sudah tanggal 6, berarti itu subuhnya dari Arab langsung jalan menuju ke Indonesia dan bersiap melawan Australia. Nah, lawan Australia inilah Martin Paes akan mengawali debut dia di GBK untuk mengawal gawang kita, juga termasuk dengan Justin Hopner yang sudah terbebas dari akumulasi kartu kuning. Jadi memang itu yang dinantikan banyak orang untuk melihat Martin Paes bersama dengan tim Garuda. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Roban. Ciao.